Halo, salam dan bahagia bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Yohanes Yakob Suban, calon guru penggerak angkatan 8. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri Lambasaburi, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video saya kali ini saya akan memaparkan tugas saya, koneksi antar materi modul 1.4 daya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru harus mampu menciptakan budaya positif. Budaya positif itu dapat diwujudkan apabila seorang guru benar-benar menguasai konsep inti. Adapun konsep-konsep inti dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Prinsip utama dari disiplin positif adalah mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari perilaku mereka, serta mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan disiplin diri, peserta didik memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian ataupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi setiap perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang mereka inginkan dengan menghargai diri mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Sebagai seorang guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai manajer. Ketika seorang guru memposisikan dirinya sebagai manajer, artinya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung peserta didik untuk mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru harus berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas melalui kesepakatan bersama peserta didik. Dengan disiplin diri, peserta didik memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru maupun orang tua agar mendapatkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keterkaitan antar modul. Setelah mempelajari modul 1.4, berdasarkan pemahaman saya bahwa adanya keterkaitan antar materi modul 1.4 dengan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Yang pertama, keterkaitan antara budaya positif dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, keterkaitan antara materi budaya positif dan nilai serta peran guru penggerak.
Budaya positif bisa terwujud apabila seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Yang ketiga, keterkaitan antar materi budaya positif dan visi guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Strategi yang paling tepat untuk mewujudkan visi tersebut menurut saya yakni menerapkan budaya positif di sekolah. Refleksi. Adapun pertanyaan pemantik yang dapat membantu saya untuk membuat refleksi ini. Pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, tuntutan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 1.4, saya sudah memahami konsep tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga menyadari bahwa saya tidak sebatas memahaminya saja, namun saya perlu untuk mengimplementasikan pemahaman saya tentang konsep-konsep tersebut di lingkungan sekolah saya, agar terciptanya budaya positif untuk mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Hal menarik untuk saya dan di luar dugaan yakni ketika mempelajari materi teori kontrol tentang penghargaan. Selama ini saya beranggapan bahwa penghargaan itu sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Saya tidak pernah tahu kalau ada sisi negatifnya, yakni dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, dan merebut kebahagiaan. Pertanyaan pemantik yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang saya alami yakni saya mulai menerapkan budaya positif dan memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani permasalahan yang dilakukan peserta didik dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman ketika menangani peserta didik yang terlambat pada saat apel pembukaan tahun ajaran baru. Ketika saya mendekati mereka, banyak anak yang mulai merasa ketakutan karena mereka berpikir kalau saya akan menghukum mereka. Namun ketika saya mulai berdialog dan mereka dengan memposisikan diri saya sebagai manajer, akhirnya anak-anak mulai terbuka dan menceritakan alasan keterlambatan mereka. Dan saya juga menuntun mereka untuk mencari solusi bersama agar mereka tidak terlambat lagi. Pengalaman yang sangat menarik menurut saya ketika selesai upacara ada seorang anak bahkan bertanya, "Pak, kenapa tadi Bapak tidak menghukum kami?" Saya hanya menjawab, "Karena sebenarnya kalian tidak bersalah." Pertanyaan pemantik yang keempat, bagaimana keperasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat itu yaitu saya merasa terharu mendengar pertanyaan seorang anak tersebut. Hal itu sangat memotivasi saya untuk terus memperbaiki diri berdasarkan nilai-nilai positif dan selalu berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut,
Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah pada diri anak sudah mulai muncul motivasi dari dalam dirinya untuk melaksanakan budaya positif berdasarkan nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Hal yang perlu diperbaiki menurut saya yakni memberikan pemahaman kepada rekan guru untuk memposisikan diri sebagai manajer dalam menangani permasalahan peserta didik. Pertanyaan pemantik yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaan? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri saya sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Perasaan saya saat itu saya merasa kesal karena banyak anak yang sikapnya tidak berubah. Namun setelah mempelajari modul ini, saya selalu berusaha memposisikan diri saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan peserta didik. Perasaan saya sangat bangga dan bahagia melihat adanya perubahan pada peserta didik dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Perbedaan yang saya rasakan yakni saya semakin mampu untuk mengontrol diri saya dan semakin mampu memposisikan diri saya sebagai manajer. Pertanyaan pemantik yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada tahapan yang terakhir, yakni mencari solusi. Biasanya pada saat menangani peserta didik yang terlambat dan tidak mengerjakan tugas. Pertanyaan pemantik yang ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah, yakni bagaimana solusinya ketika penerapan segitiga restitusi gagal atau tidak membawa perubahan perbaikan tingkah laku peserta didik. Sekian pemaparan saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.